Saya menyebut-nyebut diri saya itu sebagai bentuk emang gak pernah ada yang punya cita-cita. Akhirnya yang muncul yang hobi nonton film porno. Itu karena kita nggak ada yang menyiapkan itu. Seolah-olah hanya harus lewat PDIP. Tidak, Pak. Jawa Tengah itu bisa mencalonkan Bapak Surono jadi calon gubernur Jawa Tengah dengan wapres wakil gubernur Pak Seto, bisa. Ada rumusnya. Rumusnya ada di pedoman KPU. 7,8 atau 8% dari jumlah penduduk se-Jawa Tengah diambil dan dikumpulkan KTP-nya. Itu satu. Kerja dari sekarang, buat kapan? Bisa buat yang sekarang kalau bisa cepat, kalau enggak buat yang 2029 enggak apa-apa. Kan kata kuncinya kita tuh tidak pernah merancang kemenangan, ingin menang tetapi tidak mau sama dengan orang udah terhidang makanan nih, walaupun kita kelaparan nih, belum makan siang ya. Ya, mudah-mudahan yang belum makan siang sabar dulu, ntar kalau udah datang dikasih makannya. Ya. Salahnya pada saya tentunya, tidak cukup mengontrol. Nah, ketersediaan SDM dan sumber daya lainnya secara cukup untuk sebuah upaya pencapai kemenangan. Kenapa harus Anies Baswedan? Karena kita nggak punya orang. Kan harusnya kalau dimunculkan lewat partai, mestinya yang dimunculkan kader partai. PKS kan nggak kurang-kurang yang doktor, nggak kurang-kurang yang hafal Quran. Kenapa tidak bisa dimunculkan dari PKS? Ya wajar, PKS nggak sampai 20%. Kalau PKS 20%, tak bisa. Dibuktikan betul Ahmad Heriawan di Jawa Barat, keren. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian, karena kita secara umum, secara nasional, memang tidak pernah menyiapkan generasi pelanjut untuk dua hal. Pernahkah Bapak Ibu yang Uti, yang Agung berdiskusi agar cucunya nanti 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang akan jadi konglomerat? Saya nggak pernah dengar tuh. Yang penting jadi anak soleh. Kenapa nggak konglomerat yang soleh, punya harta 500 triliun, sholat malamnya nggak pernah lihat nih, hafal Quran 30 juz? Kenapa nggak begitu berpikirnya? Iya tadi nggak berani bercita-cita, gimana mau sampai ke sana? Ini terus terang ya, ini adalah keberhasilan penjajah masa lalu, membuat kita tuh minder, wadat head complex. Sekarang lihat, 98% pejabat negara kita tuh Kristen. Lalu bapak kemana-mana membanggakan cucunya hafal Quran. Antum anaknya 13 hafal Quran semua, buat apaan banggain gitu? Hafal Quran itu adalah landasan, bukan tujuan. Setelah hafal Quran jadi jenderal, setelah hafal Quran jadi pengusaha, begitu. Habis hafal Quran tidur, jadi anak buahnya Mbah Surip. Habis tidur lagi, kan begitu. Anak-anak kita yang pada mondok kan kalau pulang ke rumah tidur terus kerjaannya. Akhirnya tanah rakyat kita dimakan semua. Belum kasus di Batam kemarin mengerikan. Ya. Nah, ridha Allah dan pertolongan Allah ini perlu menjadi pegangan kita. Dalam surat Al-A'raf surat 7 ayat 128, Musa berkata kepada kaumnya, mohonkanlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah, sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dan hamba-hambanya, dan sesudah yang baik dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, perbincangan kita ini sebenarnya tidak cukup ringan, terutama saya nih. Suasana habis makan, ya. Bicaranya perlu berpikir dosis tinggi, ya. Terus yang mendengar juga ngomong apa nih orang, lu ngomong apaan sih lo kan gitu. Ya. Karena orang-orang tidak terbiasa membaca situasi secara analisis komprehensif. Akhirnya kan juga dilema juga, karena pendapat saya belum tentu benar dan saya nggak merasa benar sendiri. Boleh jadi saya keliru gitu ya. Oke, kita coba selesaikan apa agenda kemenangan kita. Agenda pemenangan umat Islam yang pertama adalah menang secara akidah, syariah dan prinsip-prinsip Islam. Persoalannya kan kita sering meragukan bahwa menang. Ternyata kita punya bukti perbankan syariah. Perbankan syariah kita itu secara penampakan kemudian muncul dengan namanya Menara Syariah. Yang seluruh asetnya itu hampir 80-90% itu milik orang-orang Cina.
menang untuk tampil sebagai pribadi Islam, keluarga yang samawa, sakinah mawadah warahmah, dan menjadi satu kesatuan. Kadang-kadang ada orang dianggap tokoh di rumahnya nggak dihormatin sama istrinya. Dia dianggap tokoh, tapi anaknya penampakannya sangat tidak layak. Ya. Bapaknya jadi imam, jadi khotib kemana-mana. Anaknya subuh aja nggak ke masjid, tuh laki-laki. Ada nggak yang begitu? Banyak. Dan itu juga bukan berarti saya nyerang siapa-siapa. Itu juga perjuangan saya juga, berat juga. Jadi the new world order, walan taradu ankal yahudu ala nasara hatta tatabi'a millatahum. Jadi gerakan-gerakan ofensivitas daripada gerakan Zionis di satu sisi, yang dia punya anak kelompok liberalis, kapitalis, ultramaterialistik dengan kelompok komunisme internasional. Jadi mereka ini satu rahim sebetulnya. Yang satu menggunakan materialisme untuk kekayaan dengan liberalisme dan ekonomi makronya, ekonomi finansialnya. Yang ini pura-pura jadi orang miskin, kayak si Jokowi. Kayaannya udah ribuan triliun dia, Pak. Ya, bukan ratusan lagi. Si Jokowi itu kekayaannya udah ribuan triliun. Ya. Dan sejak dia jadi presiden 3 tahun saja, di berbagai catatan statistik internasional, Jokowi itu orang terkaya nomor sekian belas di Indonesia atau di dunia. Ya, tampang deso tapi rampok, bohong. Yang dia paling senang adalah membasmi umat Islam. Ya. Gak tahu siapa yang berani membunuh dia. Ya karena kondisinya sudah begini, semua takut dengan Jokowi. Ya, sampai Fahri Hamzah pun datang bela-belain ke menemui Gibran kan, maka loloslah Gelora. Gelora nggak lolos kalau nggak ke Solo, Pak. Makanya Mas Sumi nggak bisa lolos, udah suruh ganti logonya jadi Tameng Brimob. Ya. Sedih saya sebagai pengurus Mas Sumi. Bapak kalau lihat gambar Mas Sumi sekarang kayak Tameng Brimob, Pak, ya Allah, itu penghinaan itu. Udah logo suruh ganti, tidak lolos pula. Bukan sabar mau diinjak, digecek, dikencingin itu namanya, Pak. Yang ketiga, menang membangun relasi sosial yang serasi, selaras dan seimbang. Jadi pertemuan kita siang ini, sore ini adalah bagian daripada itu. Saya berharap bapak-bapak dan ibu-ibu walaupun dalam posisi yang memang tidak terlalu nyaman karena suasana siang, betul kata Pak Surono. Suasana istirahat ya. Bahkan waktu kita daurah terdahulu itu ada peserta. Saya ikut sampai zuhur. Karena habis zuhur saya biasa tidur. Ada gitu. Ada peserta gitu, tapi saya lihat beliau ada sampai sore masih bisa ikut. Yang berikutnya adalah menang secara ipolek sosbud hankam dengan spirit Islam dan positif, hukum Islam ya, hukum positif yang merupakan perwujudan izul Islam wal muslimin. Sampai hari ini hukum kita ini masih menggunakan hukum format Belanda. Anda kalau punya masalah tentang waris dan dibawa ke Mahkamah Agung karena pergolakan konfliknya berkepanjangan, maka ketika Anda punya katakanlah pembagian harta dengan adik perempuan Anda, maka Mahkamah Agung akan memutuskan hak waris anak laki-laki dan anak perempuan sama. Padahal kita udah tahu kan, dulu kan kita pernah menentang Pak Munawir Sazali karena dia minta itu dirubah kan, firman Allah biar dirubah kan. Kalau sekarang firman Allah tidak dirubah, tapi sudah prakteknya dirubah. Ya nggak ada lagi yang peduli. Kalau ada masalah ibu-ibu juga udah saya bilang tadi pagi. Kalau ibu-ibu ada yang punya suaminya nikah lagi, nggak usah pusing, lapor polisi. Nanti dipenjara 5 tahun penjara. Ya, bapak-bapak yang belum tahu ya. Kalau secara Quran, secara hukum agama, munakahat, ta'adud, nikah itu nggak ada urusan istri, izin sama istri yang sebelumnya. Tapi kalau bapak praktekkan, lalu istrinya melapor, kena undang-undang perkawinan pasal 378. Yang mengatakan barang siapa seorang suami dia menikah tanpa izin dengan istrinya, tanpa mendapat izin dari istrinya, maka dia diancam kurungan penjara 5 tahun. Ya, jadi ibu tenang-tenang aja bu, biar nanti enak bu kalau suaminya kawin lagi langsung lapor polisi biar dipenjara, rasain di penjara 5 tahun. Ya ada kenceng-kenceng dikemplang.
Menang secara dan kemudian menang dalam koridor iman dan takwa. Ini penting jadi pembahasan yang lebih mendetail dalam bentuk turunan kerja pemikiran dan aplikasinya. Nah, hari ini kita punya persoalan serius. Kita ingat kemarin kan Gunung Semeru ada ledakan. Lalu ada yang bener Semeru ya. Yang itu yang nendang sesajen. Wah, itu kan cuma. Kalau Anda menang sebagai gubernur Jawa Tengah, orang yang nendang sesajen itu kasih hadiah, jangan ditangkap. Ya Pak ya? Kan namanya memberantas musyrikan. Masa orang lagi bencana alam dikasih singkong, dikasih telur, dikasih apa lagi anak harimau, ditaruh dibagi-bagi. Tolong bah, ditendang sama anak, yes, dalam digeruki. Saya, dulu dia ditangkap. Oke, saya pikir ini bagian penjelasan lebih detail. Mudah-mudahan setelah ini kita punya cukup waktu untuk dialog. Nah, artinya memang kemenangan ini merupakan sesuatu yang bisa diwujudkan ketika kita merancang kemenangan itu. Menang dalam prinsip keimanan dan ketakwaan. Itu diabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 96. Ya kan? Bagaimana ketika kita beriman, lalu Allah kasihkan keberkahan dari langit dan bumi. Dan itu kan menjadi satu fakta, baik secara fisik maupun secara kebatinan, maupun secara perasaan. Dan itu dialami oleh negara-negara yang memang serius. Yang paling mulai berasa, ya diantaranya Turki, walaupun masih banyak masalah yang berat ya. Afghanistan yang kelihatan yang paling berasa sekali. Afghanistan itu walaupun baru 2001, baru 2 tahun Pak. Negara baru merdeka 2 tahun Pak. Bapak tahu kan? Kemarin orang-orang di Afghanistan pergi haji, dikembaliin duitnya $515, 7.200.000. Sekarang kalau di negeri kita di Indonesia, ONH setelah dihitung-hitung ada sisa 50 triliun gitu. Kira-kira dikembalikan ke jemaah tidak? Balikan sendiri-sendiri. Ya, sekian dulu Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan waktu yang ada ini kita manfaatkan, kita berjuang untuk melawan lelah, ngantuk dan lapar bagi yang belum sempat makan siang. Silakan Mas Rono. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, mari kita manfaatkan waktu 30 menit untuk bertanya. Pertanyaannya yang sesuai yang diterangkan. Ya, gitu ya. Monggo siap Mas Ari. Yeah. Ya, bagi tugas saja. Tidak harus bertanya, yang boleh feedback, boleh memberikan pendapat alternatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memperhatikan dari ceramah Uwad. Yang pertama tadi masalah penyambutan HRS di bandara 3 juta, terus dia ditangkap, tidak ada yang bela. Yang kedua masalah Densus 88, mestinya kita bisa melawan. Justru menurut benak saya bertanya pada Ustadz sendiri, langkah-langkah apa yang bisa kita kerjakan atau kita wujudkan untuk melawan yang menangkap HRS maupun yang Densus 88 yang bekerja karena dibayar oleh luar negeri. Kelihatannya itu pengamatan saya seperti itu. Yang ketiga masalah Caimin Pak. Memang sejak dulu itu saya nyengit sekali dengan Caimin itu. Karena kalau omongan itu kelihatannya sangat-sangat tidak membela Islam, padahal dia partai Islam gitu, partai Islam yang besar gitu. Tetapi setelah dipasangkan dengan Anies itu saya sebetulnya kaget, tapi setelah mikir-mikir itu kok juga
ada benarnya gitu loh untuk Surya Paloh itu. Karena apa? Karena untuk punya target 20% itu kalau tidak jeli nanti Anies akan gagal. Karena yang menjadi pertimbangan yang pertama adalah Demokrat. Padahal menurut saya itu mengamati sekali tentang politik. AHY itu belum waktunya menjadi wakil presiden karena dia sendiri belum pernah berkecimpung di pemerintahan. Mestinya dia itu tidak usah mentargetkan wakil presiden, misalnya menteri kan cukup gitu. Nah ini mengkhawatirkan oleh Surya Paloh sehingga Surya Paloh mengambil inisiatif untuk Caimin yang mana kalau digabung itu hampir cukup dengan 20%. Lantas kalau ditambah dengan PKS itu sudah cukup, dan apabila PKS itu konsisten itu sudah kuat, sehingga ini tinggal mengkampanyekan supaya yang penting itu Anies jadi siapapun wakilnya. Itu yang sangat penting menurut saya. Tapi monggo untuk Ustadz membahasnya bagaimana pertanyaan saya yang ketiga itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan penanya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mewujudkan apa yang disampaikan, itu satu-satunya jalan adalah Islam harus menang. Misalnya kita mau membentuk intelijen dakwah, itu kalau kita tidak punya kekuatan, nonsen. Itu pertama. Kedua, saya melanjutkan Bapak. Kita itu berpolitik itu tidak harus variabel atau situasi. Jadi untuk Caimin, untuk prediksi saya setelah saya mengamati politik, itu adanya permainan Pak. Tadi tidak mungkin si Anies itu masang Caimin. Ini pendapat saya. Karena apa? Saya begitu kemarin deklarasi, terus saya WA sama Ustadz. Ini Caimin hanya permainan aja. Karena kita itu mau ambil suaranya. Jadi kalau lihat dari masalah yang lama itu dibuka, itu pertama yang tadi. Yang kedua, ini kemungkinan jebakan Pak. Kalau sampai terjadi ini wakilnya jadi Caimin, itu sudah hancur sebelum ditembak, mati sebelum ditembak kata Ustadz. Itu kedua. Kemudian Bapak tadi sampaikan mengenai intelijen, dakwah, itu sudah saya ambil kesimpulan, kita nunggu kemenangan dulu. Apa yang dicita-citakan Bapak tadi, semua program-program itu, kalau kita tidak menang tidak bisa. Sebetulnya kemenangan itu sudah kita raih dari 2014 kalau mau pengamat, 19. Nah, di sini musuh kita itu sebetulnya adalah KPU, Bawaslu sama MA. Nah, kalau kita tidak bisa punya teknologi, misalnya listrik dimatiin, gitu kan, itu kejadiannya yang tahun 2019. Mati berapa menit sudah langsung berubah. Nah, itu harus kita sekarang kita amati, jangan sampai terjadi lagi seperti itu. Karena saya yakin masyarakat sekarang itu sudah tahu kelemahan pemerintah sekarang. Semua tahu, jadi kemenangan itu sudah di mata kita kalau kita mau jujur. Nah, yang saya khawatirkan bolak-balik itu adalah KPU dengan Bawaslu dengan MA, sudah itu aja. Jadi sebetulnya kerjanya Anies ini sekarang itu santai aja. Santai, tapi di pusat yang saya sampaikan tadi harus ada intelijen. Saya mendengar dalam pengamatan luar negeri itu Pak, kalau ini betul, CIA itu di belakang Pak.
Makanya Anies waktu jauh-jauh sebelumnya ke keliling Eropa itu mencari dukungan. Yang belum tahu saya kasih tahu ya. Jadi CIA itu sekarang di belakang. Karena apa? Cina itu tidak mau, Amerika itu tidak mau Cina sampai menguasai Indonesia. Jadi kita tinggal doa aja. Mudah-mudahan ini terjadi. Cina dengan Amerika itu kan semakin genting. Jadi perebutan. Jadi ibarat Indonesia itu gadis cantik, Pak. Banyak yang merebutkan. Jadi tidak mungkin Amerika itu diam. Itu yang saya berharap kepada blok Amerika. Jangan sampai bilang Amerika itu juga togut, jangan begitu. Karena kita itu hidup bernegara itu harus punya partner, Pak. Nah, kebetulan antara Cina dengan Amerika ini permusuhan, ya kita itu hanya harus diadu. Makanya syukur alhamdulillah Pak Anies kemarin keliling Eropa itu secara PBB sudah juga mengakui. Jadi kemenangan insya Allah di depan mata kita, Pak. Tinggal KPU lalu dengan MA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi cukup. Satu lagi. Yang duluan Bapak. Ya. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit balik ke belakang. Tahun 82, saya kelas 3 STM. Waktu itu kejadian di Solo. Pelajar pribumi Solo sama Chinese berkelahi. Kemudian waktu itu belum musim WA, kirim surat ke Semarang, ke Jawa Tengah kalau nggak salah. Kemudian di Jawa Tengah itu, Semarang khususnya di tempat kami, terjadi geger Cina waktu itu, Pak. Waktu itu saya kelas 3. Jadi kelas 1, kelas 2 itu udah keluar semua. Toko-toko Cina, rumah-rumah Cina dihancurin, mobil-mobil Cina dihancurin. Guru kami waktu itu, ingat kalian kelas 3 jangan sampai tidak lulus. Tetapi akhirnya kami disamper juga, Pak. Kebetulan STM 5 itu satu jalur dengan STM 13. Kami disamper, ayo keluar semua. Akhirnya kami keluar semua. Nah, ini titik balik kita. Kalau sampai, maaf nih, Chinese benar-benar menguasai Indonesia, kita revolusi, Pak. Saya yakin mereka bungkam, tidak berani apa-apa. Soalnya maaf nih, saya waktu di IP itu tukang belanja, Pak. Kalau digelodok itu astagfirullah. Tukang panggul itu pribumi, Pak, yang punya toko Chinese semua. Digelodok itu satu gelodok itu. Kami pengalaman belanja. Kemudian di Semarang itu sepanjang Jalan Mataram sama Dr. Cipto Cina semua, Pak. Pribumi hanya maaf jadi tukang beca. Lah ini tadi kalau mentok-mentoknya saya siap untuk revolusi. Kemudian yang kedua, kembali lagi ke belakang, sebaiknya untuk partai Islam itu apakah seperti sekarang ini ada PAN, ada B3, atau cukup satu aja, Pak? Jadi selama ini ya maaf nih, ketika kita ke tetangga sebelah atau ke teman-teman yang kita dekat, kita harus bela partai Islam. Wah ngapain juga ketua partainya gitu-gitu aja. Jadi kesan mereka itu siapapun pemimpinnya akan seperti itu juga, Pak. Jadi mereka tidak melihat kemenangan Islam itu yang kita bangga-banggakan itu. Itu aja. Jadi pertanyaan saya, apakah revolusi ini perlu? Kedua, partai Islam itu sebagusnya bersatu satu partai aja atau seperti sekarang ini terpecah belah. Demikian, Pak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak Ustadz. Saya pertama mohon doanya memang bisa merespon, karena memang begini, kita ini kan ada dilema ya. Sampai kapan forum-forum kita berfungsi sebagai forum diagnosis? Kalau tadi sempat muncul adanya gagasan crash program. Jadi ketika bapak-bapak selesai dari sini, bapak-bapak mulai berpikir apakah nanti kita akan mengadakan
pendidikan politik Islam remaja masjid se-Kabupaten Semarang. Targetnya 1.000 orang. Kalau 1.000 orang siap, Alfian Tanjung ikut datang. Kira-kira gitu. Ini kan kalau begini akhirnya kita mengalami satu, ya kalau bahasa ekstrimnya ini, maaf ya. Jadi kita mengalami nostalgia, mengalami involusi analisis. Jadi kita berputar-putar terus. Nah oke, saya tetap mengakomodir beberapa pertanyaan yang muncul. Sebenarnya ini adalah wilayah yang membuat kita harus menanyakan lagi, apakah kita cukup serius sebenarnya mengikuti keadaan negeri kita? Tentu cara membacanya tidak bisa dengan melihat secara yang sifatnya impuls atau simptom. Kalau kita sebagai seorang dokter akan mengobati seorang pasien dengan keahlian dia, boleh jadi sakitnya sakit telinga, tapi yang diperiksa itu mungkin ujung kukunya. Ya, kenapa saya harus bicara begini? Kita mulai dengan bapak kita yang pertama. Ketika tadi muncul misalnya HRS demikian dan kemudian itu sebagai kabar dari saya bahwasanya memang masyarakat kita itu tidak punya daya bela yang real terhadap ulamanya. Coba bayangkan apa sebabnya Kiai Haji Arifin Ilham meninggal dunia. Kita kan nggak pernah mempersoalkan. Ya, penyebabnya jangan bicara bahwa dia yang saya lihat kan kemudian segala prosesi pengobatan, perawatan sampai penyelenggaraan jenazah beliau itu dilakukan oleh polisi. Coba pakai otak kalau bahasa saya cuma. Seorang ulama masalah medisnya sampai persoalan penyelenggaraan jenazahnya yang ngurusin polisi. Kira-kira Mas Bapak paham nggak maksud saya? Ada apa? Karena polisi gagal menghancurkan Habib Rizik melalui Firza Hasan dan video itu. Karena video itu memang dibuat super canggih. Kalau orang yang nggak mengerti relasi Habib Rizik dengan Firza Hasan itu udah persis seperti orang sedang begituan. Kan dibantah oleh Dr. Hermansah. Ya, dia dosen telematika dari ITB yang kemudian dia disergap di tengah jalan tol yang sampai tangannya itu dipapas dengan ya, pahanya sampai belah. Jadi kembali kepada kita, sebetulnya menurut saya kalau memungkinkan, kalau boleh saya bermohon, nanti kita kan ini selesai asar sebentar kita sholat, yang saya kan belum sholat asar. Kita perlu berpikir harus membatasi diri antara satu sisi ingin mendapatkan penjelasan tentang sesuatu, antara kita juga mungkin punya pengetahuan, pengalaman dan yang bersifat romantisme, nostalgia. Kita harus berpikir apa yang harus kita lakukan sehingga bisa menjadi mesin akselerasi percepatan untuk kesadaran masyarakat, keberanian masyarakat. Ya ini mungkin salah satu pentingnya bapak-bapak dan saudara-saudara memahami bahwa saya memberanikan diri, mematut diri menyelenggarakan acara model begini bukan hal-hal yang sangat ringan. Ya, maka saya terus terang buat bapak-bapak semua sangat terhibur dalam artian lelah, apalagi panitia. Ya, Bu Marfuah masih ada. Semoga Bu Marfuah disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia satu militan total itu, udah 10 angkatan daurah nggak pernah absen. 2 hari yang lalu ibunya baru meninggal dunia masih datang ke sini. Ya. Jadi kembali kepada bapak kita tadi, kalau berhubungan dengan HRS insya Allah sekarang format sudah keren. Ya. Saya nyatakan karena saya juga termasuk anggota daripada semua link yang terbangun. Nah, cuma yang diharapkan kita masyarakat yang ada di daerah-daerah ini perlu segera merumuskan strategi lokal. Jangan dikit-dikit diakses ke HRS, kesian Habib Rizik. Bikin strategi lokal. Karena apa? Yang namanya invasi, yang namanya pencaplokan oleh Cina itu sedang berlangsung, Pak. India ketika di beberapa daerahnya diklaim masuk dalam peta yang ada di Amerika atau dia ada di Cina, itu marah. Rakyatnya bergolak untuk menolak Cina. Kita jangankan Cina, Singapura saja. Itu abrasi pasir dari Singapura yang luasnya hanya 2 kali Karawang. Pasir, kayak bapak ini punya rumah. Tanah bapak di sini. Atas tanah bapak sampai sini, tahu orang bangun rumah di tempat tanah bapak. Kita tuh udah lebih dari 3 km, Pak.
Singapura telah mengambil daerah Indonesia lebih dari 3 sampai 6 kilometer. Nggak ada omongan. Ya karena pertama satu sisi kita memang nggak mengerti tentang hukum internasional. Di sisi lain kita juga mungkin para pejabatnya udah dapat DP duluan. Saya bocorkan ya, mudah-mudahan bapak-bapak jangan kaget, ibu-ibu jangan kaget. Singapura kecil ya. Tapi Singapura itu adalah satelit daripada Israel. Singapura sebuah negara yang kecilnya cuma 2 kali Karawang yang nggak sampai bisa dibandingkan dengan Jawa Tengah. Dia memiliki instalasi nuklir, hulu ledak nuklir. Ya. Itu pentingnya kita nggak bisa memandang orang karena dia lebih muda atau dia lebih kecil, belum tentu. Umur tua bukan jaminan pintar, umur tua bukan jaminan iman. Quran menyebutnya inna akramakum indallahi atqakum. Usia itu bukan jaminan keilmuan, tetapi yang muda harus menghormati yang tua, yang sebaya menghargai yang seumuran, yang tua menyayangi yang muda. Apa jaminan yang lebih tua lebih beriman dari yang muda? Yang tua banyak ke lokalisasi pelacuran juga masih banyak. Saya waktu di penjara umur 80 tahun aja masih setiap hari. Nah, jadi kembali kepada persoalan yang kita bahas, saya mohon menghimbau. Kalau Densus 88 itu dibentuk tahun 2005. Ketika ada orang menyebut Densus 88 itu adalah detasemen Yesus, itu tidak terlalu salah. Peristiwa bom Bali 1, bom Bali 2 itu kan sebenarnya diantaranya ada trigger, ada sebuah daerah yang namanya Legian. Di Legian Bali itu ada semacam plang besar yang permanen, bukan spanduk. Kalau ini kan boleh dibilang cuma cetakan. Apa tertulis? Pribumi dilarang masuk. Itu tahun 2002. Saya tahu dari mana, ketika saya ditahan di Polda Metro Jaya, saya jumpa dengan Ustadz Ali Imron. Saya dengan bercerita begini pada bapak dan saudara, bukan saya mendukung proses atau peristiwa bom Bali. Yang kita tidak pernah mau berpikir juga, dan saya hampir rata. Kita tidak pernah memikirkan penyebab. Ketika ada akibat, semua kita menghindar. Contohnya FPI. Karena kalau kita tanya baik-baik, FPI dibubarkan karena apa? Pembubaran itu kan sama dengan orang bercerai. Bapak punya istri, tahu-tahu bercerai. Sebabnya apa? Oh, gue ceraiin aja. Ini perlu saya ingatkan sehingga nanti materi kita yang kedua nanti bisa kita jadikan bahan untuk kita lebih regulatif. Jangan kita sudah tua, lalu perbincangan kita hanya nostalgia, pembicaraan kita hanya sekedar ingin tahu. Maaf ya, mohon maaf sekali. Itu menandakan tuan-tuan tidak suka baca. Orang yang tidak suka membaca biasanya dia akan berputar seperti burung beo. Dia tidak melalui perenungan yang mendalam tentang sebuah persoalan. Kalau kita mendapatkan firman Allah, yang pertama turun 5 ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Mari kita sama-sama merenung ketika seorang anak buah dari Mose Dayan, seorang jenderal Israel yang matanya pice, menatu. Ya, Mose Dayan itu matanya atu. Satu hari anak buahnya lapor, "Konan, dokumen rahasia kita hilang." Bagaimana ya? Loh, mau beli lapar kok ketawa-ketawa. Tenang saja. Pemuda Islam tidak hobi baca. Coba. Ini kan karena kita tidak cukup terbiasa membaca. Padahal agama kita mengajarkan kita untuk membaca. Sampai Rasul diajak dan ditanya berkali-kali oleh malaikat Jibril, Iqra ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Itu kan harus dibaca dalam perspektif transenden. Jadi saya hanya menghimbau, nanti bapak-bapak saya persilakan boleh nanya apa saja. Tapi intinya mari berpikir. Nah, kalau Densus 88 itu diberi nama Densus 88 karena ada 88 warga Australia yang mati. Saya bisa tahu karena salah satu polisi yang bertugas memfotokopi dokumen itu murid saya, dia yang cerita ke saya. Tapi jangan tanya namanya, kasihan tuh anak. Cerita. Keberadaan Densus 88 merupakan ekspresi daripada jenderal-jenderal Kristen yang dulu tidak pernah bermimpi jadi Kapolri.
Jadi orang yang namanya si Joris Mere, Wenas, Kolose, itu tiga orang itu nggak punya harapan. Nah sekarang si Listio Sigit jadi Kapolri, Kadensus Kristen, Pangkostrat Kristen, dan mereka punya rumus wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Ketika jenderalnya Kristen di tingkat pusat, hampir polda-polda se-Indonesia cenderung sekuler dan Kristen. Hampir polres-polres. Misalnya kan di Solo Kristen juga beberapa waktu yang lalu. Itu tadi, makanya kita kembali maksudnya gini, saya bukan melarang Bapak Ibu bertanya begini begitu. Mari kita berpikir, jangan bertanya untuk bertanya. Jangan hanya rekreasi intelektual. Kita berbicara ada apa dengan negeri kita? Kalau kita ini orang tua, jadi orang tua lah. Orang itu tua kan dia bertuah. Orang bertuah itu dia mempunyai proses perenungan. Ini persoalan kita. Ya, saya hanya menghimbau saja. Kalau tadi dibicarakan kita harus menang, tidak akan mungkin ada kemenangan kalau kita tidak menyiapkan rangkaian kemenangan. Kalau Anda datang ke dokter, lalu Anda ditanya dokter, apa yang dirasakan? Anda sakitnya kuping, bilangnya sakit dada. Kan dokter diagnosis salah. Ketika dokter tanya apa yang dirasakan, bagaimana, oh mata saya kedut-kedut gini, oh ini saya sering, nah udah. Ketika diagnosis dokter itu paten, lalu dia bikin resep yang paten, lalu resep itu dibawa ke apotek dengan diolah oleh apoteker yang paten, maka akan keluar obat yang bisa diduga bisa proses untuk penyakit yang dialami. Kita tidak terbiasa melakukan sesuatu dengan diagnosa. Makanya saya yang berada selama ini ada di lingkar Jabodetabek, lalu kadarullah kemudian saya ada di Solo dengan berbagai dinamika yang membuat saya terkejut-kejut. Syukurnya saja saya bertemu dengan manusia ini, dengan Bu Marfuah dan kain, termasuk Mas Her dan kawan-kawan. Jadi kemenangan kita itu adalah sebuah kepastian kalau hal-hal yang menjadi syarat kemenangan tersebut kita penuhi. Benar niatnya, benar caranya, benar tujuannya, dan berani karena benar. Sekarang ini kan susah. Merasa benar tapi penakut. Ya, Ojo panggil Alfian. Alfian bahaya masjid kita. Begitu terus. Emang saya salah apa? Saya narasumber negara, saya narasumber di Dewan Tanas, di Kopassus, di Bais, di BIN. Makanya saya tidak bisa, bukan saya hebat bukan hebatnya. Ketika kita menolak sesuatu, argumentasi apa yang bisa kita jelaskan pada otak kita sendiri maupun kepada orang lain. Bapak tahu, Ibu tahu, di rumah saya itu saya pasang bendera La ilaha illallah dan bendera merah putih. Saya bukan HTI, saya kader PII, saya kader dan pengkader IPM, saya kader pengkader IMM, saya kader pengkader P3. Datang macam-macam petugas, saya tanya, kenapa suruh lepas? Saya melanggar undang-undang yang mana? Pasal yang mana? Dasar hukum konstitusional yang mana membuat saya nggak boleh pasang bendera La ilaha illallah? Ya, mereka nggak bisa jawab, pulang-pulang udah beres, sudah 10 tahun di rumah saya pasang bendera merah. Tapi yang putih Pak ya, jangan pasang yang hitam. Tahu nggak kalau yang hitam? Perang, jangan. Nanti tanya, ente belum mau perang, pasang bendera. Nggak. Saya tidak mengatakan Bapak harus pasang, saya cuma mau cerita. Saya coba pasang, saya pengen tahu yang datang bolak-balik. Ya, kalau saya tinggal Tangerang, saya udah 44 tahun ya tinggal di sana ya. Kalau ada yang datang, paling dia pergi lagi nggak jadi ngomong, pergi lagi. Ada saya. Ada apa Mas? Nggak Pak, pergi lagi. Iya, di negeri kita tuh kita umat Islam itu dipaksa untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan pelanggaran. Kemarin musim Covid, Bapak pada gulung-gulung tikar itu peraturan dari siapa? Itu kan edaran gugus Covid kecamatan. Sejak kapan edaran jadi sumber hukum? Yang namanya sumber hukum itu Kepmen, Perda. Ya kita tua doang, sekolah doang yang tinggi-tinggi, gobloknya nasional. Makanya di beberapa daerah ditolak, ini bukan peraturan. Kalau peraturan itu ada klausul sebab apa dan bagaimana dan ada sanksi. Ya, karena kita udah diuyah-uyah takut semua. Saya tidak menghina bapak-bapak dan saudara-saudara. Ya, karena dia tahu kita ini mantan jajahan Belanda. Bapak tahu ciri jajahan Belanda. Yang pertama Islamofobia. Kedua mental head complex. Yang ketiga pengkhianat. Yang keempat hobi jadi PNS. Ya.
Enggak, kita bicara Belanda, Pak. Betul, bukan itu. Jadi Bapak jangan melihat kenyataan. Belanda itu berbeda dengan Inggris. Negara persemakmuran seperti Australia, seperti India dan Malaysia, dia dijajah oleh Inggris, masyarakatnya hampir semua bisa bahasa Inggris. Kalau di kita yang bisa bahasa Inggris paling merdana sama nyai-nyai, cewek-cewek simpanan orang Belanda. Iya, maksudnya saya lagi bercerita efek, Pak. Kalau korupsi mah di semua juga ada. Sekarang kalau kita bilang di negara kita, kalau ada peluang jadi PNS, contoh saya suka bilang, saya ngisi pengajian yang hadir di 1.000 orang. Saudara-saudara, siapa yang mau nanti keluar SK PNS dari departemen manapun juga, asal ini gini, silakan daftar saya. Kira-kira berebut nanya nomor saya gak? Udah, saya bikin kelompok, grup, misalnya satu grup 250 orang. Saudara-saudara, nanti SK-nya akan dikeluarkan dipercepat 2 minggu lagi. Kalau Anda mau keluar SK 2 minggu lagi, tidak jadi 2 bulan, silakan store 200 juta. Kira-kira yang ditanya apa? Nomor rekening berapa kan? Gak mungkin tawar-menawar. Ustadz mahal banget, gak ada. Di negeri kita itu kalau udah ada peluang jadi ASN, jadi pegawai negeri, suruh bayar berapapun, gak ada yang nawar-menawar. Sama dengan di rumah sakit. Di rumah sakit, sakit apa juga ujung-ujungnya suruh operasi. Ya, saya bawa anak saya, maaf ya, sini. Saya sendiri baru meriksa dikit aja, oh nggak boleh pulang Pak, operasi dulu. Enak banget main operasi mulu. Jadi otak di rumah sakit itu kalau ada pasien tuh ya operasi, kalau operasi kan bayarnya mahal. Habis gitu dia mau rusak, mau sakit, mau ada komplikasi bodo amat, yang penting dioperasi dulu. Sama dengan sesar itu kan bisnis dokter kandungan gitu. Kucing aja berpuluh-ribu tahun nggak pernah disesar. Ya. Nggak jadi ngamuk gini deh. Oke, soal pemilu rumusnya curang dan uang. Ya, tadi ada cerita soal geger Cina, revolusi, sebaiknya partai Islam. Saya ingin katakan Pak, partai Islam itu sebenarnya nggak usah diributkan banyak atau sedikit. Jadilah partai Islam yang berperan sebagai pengartikulasi aspirasi umat Islam. Kita begitu meributkan partai Islam, yang lain juga banyak kok. Golkar itu sama dengan Hanura, Golkar itu sama dengan Gerindra, Golkar itu sama dengan Nasdem, Golkar itu sama dengan Demokrat. Emang nggak sama? Sama. Emang nggak belajar politik? Ya udah, kata serius dulu. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian. Waktu sudah masuk waktu asar. Yang belum sholat silahkan sholat ke masjid PKU. Yang sudah ya istirahat sampai menanti season berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.